I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you. And you know I always do. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel aku, Ayuni Jenny Ayunda Putri tentunya. Kali ini kita akan membahas tentang namanya pendekatan objektif. Pendekatan objektif itu apa? Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan dengan menentukan hubungan antara unsur intrinsik dalam karya sastra sehingga terlihat kesatuan makna dari karya sastra tersebut. Nah, jadi itulah yang dinamakan pendekatan objektif. Jadi, sekarang kita akan menentukan hubungan antara unsur intrinsik dengan sebuah karya sastra. Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah film yang berjudul Me vs. Mami. Jadi, jangan lupa dulu like, comment, and subscribe. Oke? Langsung aja. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, unsur intrinsik itu apa? Jadi, unsur intrinsik adalah unsur pembangun karya sastra yang berasal dari dalam karya itu sendiri. Jadi, yang akan kita gali pada film Me vs. Mami adalah berupa tema, plot, penokohan, latar, gaya bahasa, dan juga amanat. Yang pertama adalah tema. Menurut Nurgiantoro, tema merupakan dasar cerita atau gagasan umum dari sebuah film. Di film Me vs. Mami mengangkat tema kasih sayang. Film ini mengisahkan antara ibu dan anak yang tidak pernah akur. Sang anak tidak suka diatur-atur oleh ibunya, tetapi sang ibu melakukan hal itu sebagai bentuk kasih sayang kepada anaknya. Bagian kedua adalah plot. Menurut Nurgiantoro, plot merupakan hubungan antar peristiwa yang bersifat sebab akibat, tidak hanya jalinan peristiwa secara kronologis. Nah, pengembangan plot dalam cerita didasarkan pada peristiwa, konflik, dan klimaks. Peristiwa yang terjadi dalam film ini adalah ketika seorang ibu yang bernama Maudi dan ia mempunyai anak bernama Mira. Mereka disatukan dalam sebuah perjalanan menuju kota Padang untuk menemui nenek buyutnya Mira. Konflik pada film ini terjadi selama perjalanan mereka menuju kota Padang, karena pada dasarnya mereka memang ibu dan anak yang tidak akur. Dan pada akhirnya sampai mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Rio, dan Rio pun ikut ke dalam trip mereka menuju kota Padang. Klimaks terjadi pada saat Maudi, ibunya Mira, mengusir Rio untuk tidak ikut lagi bersama mereka dalam perjalanannya. Dan ketika Mira tahu bahwa ibunya mengusir Rio, Mira pun sangat marah dan memutuskan untuk pergi dan kabur dari ibunya. Film Me vs. Mami memakai alur maju. Dikisahkan dari awal mereka dari Jakarta menuju perjalanan ke kota Padang hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan nenek buyutnya Mira. Nah, kita lanjut ke penokohan. Dalam film ini, tokoh utamanya ada dua. Yang pertama, Iris Bella yang memerankan Mira. Mira memiliki watak manja, tidak suka diatur, tetapi dalam lubuk hati yang paling dalam, dia sangat sayang dengan maminya. Yang kedua, ada Cut Mini yang memerankan sebagai mami yang bernama Maudi. Maudi memiliki watak yang suka mengatur, egois, tetapi dalam lubuk hati yang paling dalam, ia juga sangat sayang pada Mira anaknya. Lalu ada juga pemeran tambahan atau pemeran pembantu, yaitu Pierre Gruno yang memerankan Om Hengki, yaitu sebagai omnya Mira. Ia berwatak bijaksana. Dan juga ada Dimas Aditya yang memerankan Rio. Rio ini berwatak, ia suka membantu dan juga sering disalahkan nih sama mamanya Mira, yaitu Maudi. Lalu sekarang kita lanjut ke latar. Latar terbagi atas 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat pada film ini adalah di beberapa kota di Provinsi Sumatera Barat, seperti kota Payakumbuh,
Kota Bukit Tinggi, dan juga Kota Padang. Lalu ada latar waktu. Latar waktu pada film ini terjadi pada pagi, siang, malam. Salah satu latar suasana yang ada pada film Me vs. Mami adalah haru, yaitu ketika Maudy menyelamatkan Mira yang terjatuh di tengah hutan. Lalu ia menggendong Mira sampai keluar hutan sebagai bentuk rasa sayangnya kepada Mira, yaitu anaknya. Nah, lalu kita akan lanjut ke yang namanya gaya bahasa. Gaya bahasa adalah cara atau style yang dipakai oleh pengarang untuk mengungkapkan atau mengemukakan sesuatu kepada para pembacanya. Di film Me vs. Mami menggunakan gaya bahasa yang dikemukakan sehari-hari atau gaya bahasa non-formal. Karena film ini berlatar di daerah Sumatera Barat, jadi ada beberapa bahasa Sumatera Barat yang masuk ke dalam dialog dalam film ini. Kau siapa? Berani-berani saja masuk ke dapur, Den. Lapau kau rumah, Den. Dapur kau bilik, Den. Gini, Bu, saya tamunya Ibu. Saya datang dari Jakarta dan saya juga punya restoran. Yang saya jaga nomor satu adalah kebersihan dapur, Bu. Dapur Den berhasil. Ini belum bersih, kata siapa ini bersih? Kekek, Den. Nah, kita akan masuk ke unsur intrinsik yang terakhir, yaitu adalah amanat. Jadi, amanat itu adalah unsur isi dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai, sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Amanat yang dapat diambil dalam film Me vs. Mami ini adalah sebagai orang tua, kita harus mengungkapkan rasa sayang kita kepada anak itu melalui cara yang tepat. Seperti Maudy yang sangat sayang kepada Mira, tetapi ia memiliki cara yang salah dalam penyampaian rasa sayangnya kepada Mira sehingga Mira menjadi seseorang yang pemberontak. Jadi sebagai orang tua, kita harus mengetahui karakter anak dan menerapkan metode yang tepat dalam pemberian kasih dan sayang. Dan dalam film ini juga mengajarkan bahwa kita sebagai anak harus sangat menyayangi ibu kita, yaitu adalah orang yang melahirkan kita. Bagaimanapun sikapnya, baik atau buruk pun sikapnya, kita harus tetap menyayangi ia sebagai ibu kita. Karena sebenarnya apapun yang dia lakukan adalah demi kebaikan dan untuk kehidupan anaknya kelak. Nah, hari ini seneng banget kita udah selesai mereview unsur intrinsik dengan film Me vs. Mami. Nah, semoga video aku kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel aku dengan cara like, comment, subscribe. Kalau gitu, aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.